Baru-baru ini heboh video Tom Lembong yang ingin diwawancarai oleh para awak media itu tampak dihalang-halangi oleh petugas Kejaksaan Agung. Haknya berbicara pun tampaknya tidak diperbolehkan. Ada apa dan kenapa? Nah, yuk Sobat Hendris, tahu nggak? Di tengah hiruk pikuk pemberitaan yang viral dan kabar politik terkini, ini kabar yang sangat mengejutkan. Diduga kalau mulai terungkap nih, alasan sebenarnya penahanan Tom Lembong itu bukan sekedar mencegah partai Anies Baswedan terbentuk, tapi ada hal lain yang benar-benar krusial yang terkait dengan mafia tambang dan juga nikel. So, simak sampai selesai Sobat Hendris ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Hendris? Semoga Sobat Hendris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa Sobat Hendris, welcome back to my YouTube channel Hendris Media. Ya, belakangan nih heboh video viral Tom Lembong ya, saat keluar dari pemeriksaan Kejaksaan Agung dan ingin diwawancarai oleh para awak media. Tom Lembong sepertinya dihalang-halangi untuk berbicara. Ah, ini videonya Sobat Hendris. Check it out. Patom, gimana Patom? Patom, tahan. Patom siap disidangkan, Patom. Ada yang mau disampaikan, Pak? Ada yang mau disampaikan, Patom? Pas dikit, Pak. Ada yang mau disampaikan mungkin, Pak? Iya, Pak. Silakan, Pak. Bicara, Pak. Iya, Pak. Saya punya hak ya untuk berbicara. Betul, Ya. Pak. Ya, agak Paulus, turun, Paulus. Tentunya kami mengharapkan profesionalisme ya kan, dari kejaksaan. Saya bukannya punya hak untuk berbicara ya? boleh. Ini wartawan sini buat apa? Sebentar aja. Ya, gimana Pak Lembong? Ya, gimana Patom? Ya, kita terus kooperatif, berupaya untuk kondusif. Jadi bagi saya ini prosesnya agak lama ya, kan makin lama nih, Pak. Makin lama. Terus. Jadi rasanya prosesnya agak lama ya. Sprindik terbitnya Oktober 2023. Katanya penyelidikan sudah berjalan 12 bulan. Kalau udah itu tidak masuk dalam pokok perkara, Pak. Jadi ini kan tidak pokok perkara, Pak. Iya. Ini proses, ya kan. Jadi ini saya sudah ditahan 3 bulan. Jadi buat saya sih agak lama ya prosesnya. Terima kasih. Tapi siap disidangkan, Pak? Patom, Harapannya ketika di pengadilan Ya, nanti, tentunya tetap saja kebenaran terungkap. Nah, tampak dalam video tersebut benar Tom Lembong sepertinya tidak diberi kesempatan untuk berbicara di depan awak media. Padahal haknya untuk berbicara itu ada. Kenapa? Dan ada apa? Nah, tahu nggak Sobat Hendris? Kalau sebelumnya itu banyak asumsi yang beredar luas di masyarakat mengenai penahanan Tom Lembong ini diduga karena politisasi, ya. Kemudian ada dugaan untuk meredam pembentukan partai Anies Baswedan, yang kabarnya kan Pak Anies Baswedan akan membentukkan ormas atau partai. Nah, kebetulan Pak Tom Lembong ini selain sahabat karibnya juga penyandang dana dari partai tersebut. Ya, seperti pernah diungkap oleh almarhum Alvin Lim, ya, seorang pengacara kondang. Tapi tahu nggak Sobat Hendris, ini ada cuitan terbaru dari Muhammad Said Didu mengungkapkan dan dapat informasi, ya, penangkapan Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung ini itu berkaitan dengan mafia tambang dan hilirisasi nikel yang diketahui beliau, Pak Tom Lembong maksudnya, secara rinci. Jadi kasus impor gula ini seperti sengaja dicari-cari gitu loh. Nah, apakah benar itu Sobat Hendris? Beberapa waktu lalu pernah juga Pak Tom Lembong berbicara tentang tambang dan nikel ini. Sini. Jadi sekali lagi kami tidak anti hilirisasi. Ya. Hilirisasi itu juga ada dalam visi Anies Mohaimin, ya kan. Yang kita anti adalah hilirisasi yang ugal-ugalan, ya, sebagaimana dilaksanakan di sektor nikel di Indonesia. Ya. Sebenarnya kan hilirisasi ini istilah keren untuk sebuah industri yang sudah ada ratusan tahun, yaitu namanya industri pengolahan. Ya, jadi mengolah gabah
menjadi beras itu juga hilirisasi, itu pengolahan, ya kan, mengolah tebu menjadi gula itu juga pengolahan, ya. Dan itu seperempat daripada ekonomi Surabaya adanya di sektor industri pengolahan. Ya, jadi tentu saja kita tidak anti industri pengolahan, ya. Tapi pertama jangan laksanakan apapun juga termasuk hilirisasi nikel secara ugal-ugalan. Garis biru itu adalah harga nikel. Ya, garis hijau adalah harga daripada semua komoditas. Dari saat kita memulai hilirisasi, ya, itu semua harga komoditas cenderung naik. Ya, tahun 2017 ya? Katakan mulai dari 2017, 2018 ya. Jadi semua komoditas naik. Ya. Ya. Nah kemudian kita harga komoditas melemah, tapi kemudian secara umum harga komoditas stabil. Ya, sementara harga nikel yang garis biru itu terus turun. Oke. Ya. Ya. Bisa dilihat di garis biru tahun 2022 sampai 2024 begitu ya, trennya turun ya, begitu yang garis biru, berpisah ya. dari semua komoditas yang lain. Oke. Ya, data konsumsi produksi nikel sedunia, ya. Jadi produksi nikel dunia itu yang putih, ya. Konsumsi nikel dunia itu yang merah, dan produksi nikel Indonesia itu yang kuning. Ya, jadi kelihatan sekali dalam 5 tahun terakhir terutama ya, dengan hilirisasi produksi nikel Indonesia itu melonjak luar biasa. Ya, dan ini yang konsisten kami istilahkan, Indonesia itu membanjiri dunia dengan nikel. Ya. Nah, jadi betul sekali yang disampaikan oleh Pak Muhaimin di dalam debat Cawapres kemarin. Ya. Tentunya kami sama sekali tidak anti hilirisasi, dan hilirisasi itu justru ada di dalam visi misi Anies Muhaimin. Ya. Yang kita anti adalah yang disebut Pak Muhaimin kemarin, hilirisasi yang ugal-ugalan, ya, yang ngaco, yang ngawur. Nah, pandangan kami adalah bahwa sangat jelas smelter nikel, pertambangan nikel itu sangat bermasalah. Kita sudah lihat banyak laporan mengenai pencemaran lingkungan yang luar biasa. Ya, kita sudah mendengar banyak laporan mengenai kecelakaan, ledakan yang terjadi di smelter nikel yang memakan korban, dan itu yang kita dengar. Ya, kita harus kepo nih, belum yang kita belum dengar, ya kan? Jadi dan terakhir persis yang Pak Muhaimin bilang, kebijakan ini malah backfire, maksudnya malah pada ujungnya merugikan diri kita sendiri, ya kan? Senjata makan tuan, ya, karena tidak ditakar dengan baik. Ya, kita sangkin gairah ya untuk bangun begitu banyak smelter dan membanjiri dunia dengan nikel, ya akhirnya harga nikel anjlok, dan itu malah merugikan diri kita sendiri kan. Jadi konyol. Ya nanti kita bisa bicara hilirisasi yang benar itu seperti apa. Ya, tapi jelas hilirisasi yang saat ini terjadi di nikel itu ugal-ugalan dan tidak akan menjadi contoh baik bagi hilirisasi yang perlu kita terapkan di harga nikel global di seluruh dunia udah turun kira-kira 30% dalam 12 bulan terakhir. Ya. Dan diprediksi tahun depan akan terjadi surplus stok nikel di dunia yang terbesar sepanjang sejarah. Ya, jadi dengan begitu gencarnya dibangun smelter di Indonesia, kita membanjiri dunia dengan nikel. Ya, akhirnya harga jatuh, terjadi kondisi oversupply. Anda perlu melihat data panjang 10 tahun, kan Anda pebisnis juga. Kan siklus daripada komoditi itu kan bernaik turun. Apakah itu batu bara, atau nikel, atau timah, atau emas, apa saja. Tapi kalau kita melihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia itu ya di 15 ribuan. Bahkan pada periode 2014-2019, periode hilirisasi mulai kita lakukan, harga rata-rata nikel itu hanya 12.000. Jadi saya nggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan
statement seperti ini. Bagaimana Anda memberikan advies bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung? Saya sedih lihat Anda di situ. Artinya intelektual Anda itu menurut saya jadi ragukan. Oke, mungkin Anda betul seorang intelektual, tapi karakter Anda itu menurut saya nggak bagus. Cucu saya aja komentar yang di Georgetown waktu Anda bicara di Washington DC 2 minggu lalu. Bagaimana Opung ada seorang mantan menteri yang bicara menjelek-jelekkan pemerintahnya sendiri, di mana pada waktu yang lalu dia bekerja di situ. What kind of personality this Opung? Tom harus ngerti kalau harga nikel terlalu tinggi sangat berbahaya. Kita belajar dari kasus kobalt. 3 tahun lalu harganya begitu tinggi, orang akhirnya mencari bentuk baterai lain. Itu salah satu lahirnya lithium ferrofosfat itu. Jadi ini kalau kita juga membuat harga itu ketinggian, orang akan cari alternatif lain. Teknologi berkembang sangat cepat. Oleh karena itu kita mencari keseimbangan benar. Keseimbangan supaya betul-betul barang kita ini tetap masih dibutuhkan sampai beberapa belas tahun yang akan datang. Kita nggak tahu berapa tahun. Tapi ingat, lithium baterai itu bisa recycling. Sedangkan tadi LFP itu tidak bisa recycling sampai hari ini. Tapi sekali lagi teknologi itu terus berkembang. Nah, kita bersyukur LFP juga kita kembangkan dengan Tiongkok. Tadi lithium baterai juga kita kembangkan dengan Tiongkok maupun dengan lain-lain. Ini saya titip pada Anda, walaupun sudah tidak di government lagi, jangan menceritakan yang tidak baik, padahal sebenarnya tidak sepenuhnya benar di luar. Kalau barang itu dilarang, seperti narkoba dilarang kan? Iya betul. Pasti ada pasar gelapnya kan? Sampai ke penjara-penjara itu. Nah itu dia. Kalau dilarang, permintaan di luar negeri ada yang nyelundup. Dan yang menyelundup itu petinggi Erlangga Indonesia. Hartarto misalnya. Waduh, sebut nama Pak. Menantunya Pak SBY, Pak Jokowi, Bobi Nasution. Saya sebut nama, dan nama itu saya dapatkan dari KPK. Mohon maaf, bisa dipertanggungjawabkan, memang ada sumbernya, ada dasarnya? Dari KPK. Karena saya juga membantu KPK kan. Ini kan kasus korupsi, kerugian negara ratusan triliun. Dan yang menunjukkan 5,3 juta ton itu saya. Kita diskusi, lantas ya tukar menukar informasi dong, gitu kan. Menurut saya ini masuk akal guys ya. Ini masuk akal. Kenapa Tom Lembong sepertinya dibungkam? Sesuai dengan video ini gitu ya. Video yang viral kemarin itu. Tampak sekali Tom Lembong ini tidak boleh berbicara. Ya kan? Kalau berbicara tentu akan terbuka semuanya, terkuak semuanya. Nah, beberapa waktu yang lalu kan pernah juga tentang bansos gitu ya. Pak Tom Lembong sempat buka suara gitu ya. Nah, kalau dengan alasan yang tentang mafia tambang dan nikel ini masuk akal. Maka kenapa Pak Tom Lembong sengaja dijebloskan ke penjara atau jadi tersangka supaya diam. Contohnya mau bicara depan awak media itu tidak diperbolehkan. Nah, jadi kalau menurut saya masuk akal sih kalau ini ada kaitannya dengan mafia tambang dan nikel. Nah, siapakah yang punya kepentingan dengan mafia tambang dan nikel? Ayo, siapa kira-kira? Nah, coba kalian komen di bawah guys ya. Yang punya kepentingan tambang dan nikel, dan juga pernah diungkapkan oleh Faisal Basri, almarhum ya. Ada videonya viral banget gitu ya. Pernah dia ungkapkan mengenai tambang dan nikel ini. Oke? Kekayaan kita sangat besar. Masalahnya kekayaan Indonesia dirampok. Rakyat mengerti. Udah deh, rakyat kita sudah nggak mau dibohongi lagi. Betul. BUMN tahun ini dividennya 300 triliun. BUMN kebanggaan kita. BUMN milik rakyat, kebanggaan kita. Garuda, Pertamina, PLN, semua dirampok saudara-saudara sekalian.
Kita akan wujudkan cita-cita Bung Karno, berdiri di atas kaki kita sendiri. Media-media yang sebenarnya pemiliknya adalah orang asing. Perlu saya sebut namanya sekarang? Perlu? Lo minta gue sebut namanya satu-satu. Nggak enak ada wartawan sih. Kisi-kisinya? Nanti gue sebut namanya lengkap dengan alamatnya. Huruf pertamanya? Nggak mau saya. Nggak berani kan? Nah, menurut kalian masuk akal nggak? Kalau ditangkapnya atau ditahannya Tom Lembong ini terkait dengan mafia tambang dan juga hilirisasi nikel. Nah, oke Sobat Henrys, ditunggu nanti bagaimana informasi-informasi selanjutnya. Tetap stay tune di channel YouTube Henrys Media. Jangan lupa ya support channel ini dengan tekan tombol subscribe di bawah, like, komen, dan juga share ke media sosial sahabat Henrys semua. See you, bye-bye.